Ella kan? Atau gimana sih? Iya, iya. Ella udah. Udah. Udah, tak nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Astuti dari Prodi S1 Teknik Sipil, Offering B. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dalam acara presentasi kajian material konstruksi. Kami yaitu ada Dimas Yoga Aji Setiawan, Dino Fahmi Hafid Putra Satrio, Disna Alfi Nur Rahmat, Elfrida Fernanda Alia Kuncoro, Ella Nur Hidayati, Elsa Juli Ivana, Erlita Nabila Koirunisa, Fahrozi Haikal, dan Vanisha Eka Ramanda. Di sini saya akan bacakan tata tertib dalam presentasi kajian material konstruksi ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, seluruh peserta dimohon menyalakan video atau kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta bisa bertanya dengan menuliskan izin bertanya. Dimas Yoga Aji Setiawan, saya persilahkan untuk menyajikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yoga Aji Setiawan dari Prodi S1 Teknik Sipil, Offering A, akan mempresentasikan tentang pasir. Pasir merupakan salah satu material utama pendukung sebuah bangunan atau konstruksi. Selanjutnya, sejarah singkat pasir adalah batu-batuan dan kerang-kerangan yang hancur digerus oleh alam hingga menjadi butiran-butiran kecil. Setelah terpisah dari asalnya, dia akan digerus dan terbawa oleh angin ombak atau es. Saat ia mendarat sebagai endapan di sungai atau danau, ia disebut sebagai endapan pasir atau sebagai endapan laut. Selanjutnya, latar belakang pembuatan pasir ini. Dulu untuk membangun sebuah bangunan seperti rumah, awalnya menggunakan kayu dan bambu. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak bangunan dan konstruksi-konstruksi yang menggunakan material lain. Dalam kasus ini, bahan tersebut adalah pasir. Pasir merupakan salah satu bahan utama yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna yang dipakai di dunia konstruksi. Selanjutnya ada tahap perkembangan. Pertama, pasir digunakan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya digunakan untuk memoles ujung tombak. Selanjutnya, sekitar tahun 3.500 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, manik-manik pertama dengan glasir kaca muncul di Mesir. Selanjutnya, di Amerika Serikat, pasir digunakan untuk memproduksi kaca sejak tahun 1607 dengan berdirinya koloni Jamestown yang berumur pendek di Virginia. Selanjutnya, usaha pembuatan kaca berkelanjutan pertama dibentuk pada tahun 1739 di Wistarburg, New Jersey oleh Caspar Wistar. Produksi pasir untuk keperluan konstruksi tumbuh secara signifikan dengan dorongan jalan beraspal selama Perang Dunia I dan sepanjang tahun 1920-an.
Ledakan perumahan yang terjadi pada akhir 1940-an dan awal 1950-an ditambah dengan peningkatan penggunaan beton untuk konstruksi bangunan memberikan dorongan lain dalam produksi. Pada saat ini, pasir telah menjadi bahan umum kontraktor lokal maupun internasional. Berikut adalah gambaran pasir yang secara umum dan dapat kita temukan di toko bangunan terdekat. Selanjutnya ada karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik berbentuk butiran dan ukurannya tidak lebih dari 2 mm. Adapun sifat fisik pasir silika sebagai contoh yaitu telah mengalami beragam tes, memiliki berat jenis 2,632 gram per cm kubik, memiliki berat volume 1,18 gram per cm kubik, berat volume tumbuk 1,24 gram per cm kubik, dan kehalusan tahan ayakan 22,44%. Selanjutnya ada sifat mekanik. Dalam menahan beban dan tegangan, pasir ini tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Material ini harus dicampur dengan material lain, seperti semen, supaya menghasilkan material yang dapat diidentifikasi sifatnya, seperti beton, kolom, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses pembuatan pasir. Terdapat 5 proses dasar dalam pembuatan pasir, yaitu pembusukan alami, ekstraksi, pemilihan, pencucian, dan pada beberapa kasus ada penghancuran untuk ukuran yang diinginkan. Seperti gambar yang dilihat pada layar Anda sekalian, pasir pertama digali atau dikeruk oleh kapal dan diangkut melalui alat seperti conveyor ini, dibawa ke rumah produksi. Setelah itu dilakukan ekstraksi dan pemilahan. Pemilahan ini dilakukan untuk mencari pasir-pasir dengan ukuran tertentu. Setelah itu dilakukan pencucian dan akan menghasilkan pasir-pasir seperti ini. Medium, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis pasir. Yang pertama, pasir pasang. Pasir pasang memiliki tekstur yang halus dan ukuran butiran yang relatif kecil. Manfaatnya adalah untuk memperkuat fondasi bangunan jika dicampurkan dengan pasir beton dan plesteran dinding dengan tekstur halus. Ini adalah gambaran dari pasir pasang. Selanjutnya ada pasir beton. Pasir beton ini memiliki tekstur yang keras dan tajam. Dengan sifatnya itu, dia memiliki sifat yang kuat dan kokoh. Pasir beton ini selalu digunakan dalam pembuatan berbagai cor struktural seperti kolom, balok, pengecoran dinding, dan fondasi bangunan. Adapun bentuk dari pasir beton seperti yang kita lihat seperti ini bisa dijumpai di berbagai toko bangunan di sekitar Anda. Selanjutnya adalah pasir merah. Pasir merah ini memiliki tekstur yang kasar dan butirannya besar. Dengan teksturnya yang erat, maka pasir jenis ini cocok digunakan untuk dicampur bersama dengan pasir beton. Pasir jenis ini sering digunakan sebagai bahan material paving block dan tiang pancang beton. Berikut tekstur dan bentuk dari pasir merah. Oke, next. Ada pasir sungai. Pasir sungai ini memiliki ukuran butiran kisaran 0,063 mm hingga 5 mm. Memiliki tekstur yang keras dan tajam, merupakan bahan yang kuat. Pasir sungai ini sering digunakan sebagai campuran pasir beton sebagai fondasi rumah. Hal ini akan membuat fondasi tersebut kuat dan tahan lama. Berikut bentuk dari pasir sungai. Oke, selanjutnya ada pasir elot. Pasir elot ini sering kita jumpai sebagai pasir yang berwarna paling hitam legam. Nah, pasir elot ini memiliki tekstur butiran yang kecil dan halus. Bahkan lebih halus dibandingkan pasir pasang, dan pasir beton. Pasir jenis ini tidak dapat dijadikan material bangunan, namun bermanfaat sebagai bahan baku batako. Oke. Berikut bentuk dari pasir elot.
Adapun penggunaan pasir. Yang pertama, melekatkan batu bata antara yang satu dengan yang lainnya. Berlaku juga untuk batako. Melekatkannya ini harus dicampurkan dengan material seperti semen. Yang kedua, membuat beton konkret. Untuk membuat beton konkret ini dibutuhkan pasir, batu, dan semen, tidak hanya pasir. Selanjutnya untuk melapisi dinding. Biasanya daerah saya menyebutnya dengan sebutan plur. Pasir ini dicampur dengan semen, lalu diceplokkan ke dinding. Selanjutnya, memasang lantai ke keramik. Ini juga dibutuhkan pasir dan semen. Selanjutnya ada material alternatif. Material alternatif yang saya temukan selain pasir adalah limbah batu bara. Limbah batu bara ini sering digunakan sebagai pembuatan paving block. Karena di Indonesia limbah batu bara sangat banyak, seperti fly ash dan bottom ash, maka pemerintah bekerja sama dengan Japan International Corporation Agency. Pemerintah membuat inovasi dengan memanfaatkan limbah dari batu bara ini. Dari hasil penelitiannya ini, mereka mampu membuat paving block dengan kandungan abu dasar atau bottom ash batu bara sebesar 40-60%. Selain itu, terdapat larutan YHR yang berjumlah 2-5% dari semen. Nah, larutan YHR ini yang mengandung asam sulfat lignin yang berfungsi sebagai pemadat untuk menambah kekuatan beton dan memperpendek usia pematangan beton, jadi cepat kering. Nah, ini adalah contoh paving block yang dibuat dengan hasil limbah batu bara bottom ash. Selanjutnya ada kelebihan pasir. Kelebihan pasir terhadap limbah batu bara adalah materialnya yang mudah didapat dan di semua tempat ada. Kita bisa menemukan material pasir dimanapun toko bangunan di daerah kalian. Berbeda dengan limbah batu bara yang hanya banyak terdapat di daerah pertambangan saja. Kemudian ada kekurangan pasir. Penyerapan air pada limbah batu bara lebih besar, sekitar 20%, yang mana 10 kali lebih banyak dibandingkan agregat lainnya termasuk pasir. Bahan bottom ash pada limbah batu bara juga memiliki kemiripan dengan bahan pasir dan semen, sehingga material ini tidak memberi efek buruk pada saat pengadukan. Jadi sekian presentasi dari saya, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas Yoga Aji Setiawan yang telah mempresentasikan materinya. Untuk yang selanjutnya, kepada Dino Fahmi Hafid Putra Satrio, saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih untuk waktunya dari moderator. Saya di sini bernama Dino dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering A.
Saya di sini akan menjelaskan material terrazzo. Nah, terrazzo ini adalah ubin atau penutup lantai yang bahannya terbuat dari pecahan serbuk, granit, kaca, atau yang lainnya. Riwayat perkembangan. Yang pertama, terrazzo mulai ada ketika orang-orang Italia ingin mengolah kembali hasil limbah mereka, yaitu pecahan marmer yang berasal langsung dari penambangan marmer mereka. Yang kedua, material ini awal ditemukan di abad ke-16 oleh salah satu orang yang bekerja di penambangan marmer yang berada di Vesin, Italia. Orang ini menemukan cara untuk menggunakan limbah dari penambangan marmer tempat dia bekerja dan menggunakan terrazzo untuk membuat tempat tinggal mereka sendiri. Nah, untuk karakteristik material, bisa dilihat dari gambar di atas, kita bisa mendapatkan yang pertama, density atau massa jenis sebesar 2100 kg per meter kubik. Yang kedua, bending strength atau kekuatan lentur sebesar minimal 50 kg cm. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan air sebesar tidak lebih dari 8%. Yang keempat, abrasi sebesar tidak lebih dari 3 mm. Yang kelima, index of reaction sebesar 1,6. Yang ketujuh, bulk density atau massa jenis asli sebesar 1361,57 kg meter kubik. Lalu proses fabrikasi. Persiapan material yang diperlukan untuk fabrikasi terrazzo yang saya berikan ini, yang pertama adalah pecahan batu, yang kedua semen putih, yang ketiga pasir, yang keempat semen, yang kelima batu split, yang keenam air. Untuk fabrikasi precast terrazzo yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat lapisan bawahnya terlebih dahulu, yang bahannya yaitu adalah semen. Untuk langkah kedua, ini adalah membuat campuran lapisan atasnya yang bahannya yaitu semen, pecahan marmer, bisa ditambahi lebih dari satu jenis pecahan batu, lalu diletakkan di atas lapisan bawah semen yang tadi sudah dibuat. Setelah itu di-coating agar terlihat indah dan selesai. Ukuran dari tile precast terrazzo ini bervariasi, mulai dari 10 x 10 cm hingga menjadi 40 x 40 cm. Nah, ini adalah gambar dari terrazzo yang sudah jadi. Bagian bawahnya itu ada semen, bagian atasnya marmer, kuarsa atau kaca atau batu, dan campuran dari semen putih. Lalu tipe jenis golongan terrazzo. Terrazzo dapat dibedakan melalui cara pemasangannya. Berdasarkan cara pemasangan lantai berbahan dasar terrazzo ini, dapat dibedakan menjadi dua jenis, poured-in-place terrazzo dan precast terrazzo. Sesuai dengan namanya, poured-in-place terrazzo atau dituang di tempat ini adalah cara pemasangan langsung di tempat. Lalu yang kedua, precast terrazzo adalah terrazzo yang sudah dibuat di dalam pabrik yang berbentuk tile atau persegi dalam ukuran beragam, 10 x 10 cm sampai 40 x 40 cm. Untuk penggunaannya, bahan terrazzo ini sering dikenal karena penggunaannya pada lantai. Tetapi tidak hanya digunakan untuk lantai saja, tetapi juga banyak furnitur lainnya. Contohnya seperti wastafel, bak mandi, gentong, pot bunga, dan meja. Untuk kelebihan, yang pertama, permukaan anti gores. Lantai terrazzo ini bersifat anti gores, sehingga tidak harus terlalu khawatir saat memindahkan dan menggeser furnitur yang memiliki sudut yang tajam di atas lantai terrazzo. Yang kedua, memiliki warna maupun motif yang bervariasi. Terrazzo ini memiliki banyak sekali variasi warna maupun motif, karena bahan terrazzo yang menggunakan pecahan batu juga banyak sekali variasinya. Untuk masalah motif yang bervariasi itu bisa dibentuk saat proses pembuatan. Yang ketiga, lebih awet dibanding lantai keramik. Jika dibanding dengan lantai keramik, tentu saja kekuatan lantai terrazzo lebih unggul. Tidak hanya di sektor kekuatan yang lebih unggul dibandingkan lantai keramik, tetapi juga lebih terlihat lebih cantik meski untuk rumah yang sudah berusia puluhan tahun sekalipun. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Lantai terrazzo tidak mudah terbakar karena bahan-bahan yang digunakan seperti pecahan batu, marmer, semen, dan pasir adalah isolator. Perawatannya terbilang murah.
Untuk merawat lantai terasu hanya diperlukan sabun yang sudah dicampur dengan air hangat dan tentunya alat pel. Caranya ialah pel lantai lalu pastikan untuk dikeringkan dan jangan lupa untuk menyapu lantai agar lantai terasu tetap terjaga kebersihannya. Untuk kekurangan yang pertama, proses pemasangan yang lumayan rumit. Proses pemasangan lantai terasu ini bisa dibilang cukup rumit karena memerlukan tenaga profesional untuk memakai alat khusus pemoles terasu dan memastikan agar mendapatkan hasil permukaan yang mengkilat. Yang kedua, harganya yang relatif mahal. Untuk material alternatif, yang pertama adalah lantai marmer. Lantai marmer merupakan jenis bahan lantai yang bahannya terbuat dari batu marmer yang ukurannya awalnya berupa bongkahan, kemudian dipotong di pabrik pemotongan. Kelebihannya adalah, lantai marmer ini jika dibandingkan lantai terasu, ialah dia jenis bahan yang lebih kuat, untuk tampilan juga lantai marmer terlihat lebih mewah. Kekurangan lantai marmer yaitu ialah harganya yang relatif mahal dan harganya maupun perawatannya. Untuk material alternatif yang kedua, lantai keramik. Lantai keramik merupakan jenis bahan lantai yang sering kita jumpai dimanapun. Mungkin juga salah satu bahan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Kelebihan, lantai keramik memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan lantai terasu. Untuk kekurangannya, kekurangan dari lantai keramik yaitu ialah kekuatan yang kurang jika dibandingkan dengan lantai terasu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dino Fahmi Hafid Putra Satrio yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Disna Alvinur Rahmat untuk mempresentasikan tentang materinya. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Disna Alvinur Rahmat dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hollow brick. Hollow brick adalah salah satu material alternatif pilihan untuk membuat dinding atau sebuah bangunan. Sejarah singkat hollow brick. Sejak zaman dahulu, batu bata sangat lazim digunakan untuk membuat bangunan. Tetapi di saat seperti ini, manusia menciptakan inovasi alternatif, contohnya hollow brick. Yang melatar belakangi pembuatan hollow brick, yaitu perubahan zaman yang semakin berkembang mendorong manusia untuk lebih berinovasi dan menciptakan alternatif baru. Tahapan perkembangan material dari masa ke masa. Seiring berkembangnya zaman, manusia berinovasi terhadap bahan hollow brick. Contohnya adalah membuat hollow brick dengan campuran ampas sagu, limbah batu bara, dan lain-lain. Ini adalah contoh atau gambar ilustrasi hollow brick. Yang kiri batu bata hollow brick dan yang kanan batako hollow brick. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang batako hollow brick. Karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik. Mempunyai ukuran yang sama, cukup kuat dan awet, tidak mudah terbakar, permukaan menarik dan tidak perlu diplester. Syarat fisik hollow brick dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua, sifat mekanik dari hollow brick. Mempunyai 3 sifat mekanik, yaitu penyerapan atau absorption, dan yang kedua kadar air, dan yang ketiga kuat tekan bata beton. Sifat kimiawi hollow brick. Hollow brick mempunyai sifat kimiawi yaitu sifat panas. Hollow brick mempunyai sifat penghantar panas yang baik daripada batako padat dengan ketebalan dan ukuran yang sama. Proses pembuatan hollow brick sendiri.
bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi holobrik. Yang pertama adalah pasir, kedua air, 3 semen, 4 coral atau batu kecil. Proses produksi holobrik sebagai berikut. Yang pertama, semua bahan dimasukkan ke dalam mesin molen. Langkah kedua, semua bahan diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Langkah ketiga, bahan yang sudah diaduk tadi dimasukkan ke dalam cetakan holobrik. Langkah keempat, bahan dicetak sehingga membentuk holobrik. Langkah kelima, holobrik yang sudah dicetak tadi disimpan di tempat penyimpanan selama semalam. Langkah keenam, holobrik dijemur di bawah matahari selama 15 hari. Tipe atau golongan holobrik. Berdasarkan SKSNI S nomor 4 1989 F, holobrik dibagi menjadi 4. Yang pertama, bata beton berlubang atau holobrik mutu 1, digunakan untuk konstruksi yang memikul beban dan dapat digunakan untuk konstruksi yang tidak terlindung atap atau outdoor. Dan yang kedua, bata beton berlubang atau holobrik mutu 2, digunakan untuk konstruksi yang memikul beban, tetapi penggunaannya hanya untuk konstruksi yang terlindung dari cuaca luar atau indoor. Yang ketiga, bata beton berlubang atau holobrik mutu 3, digunakan hanya untuk hal-hal seperti yang tersebut dalam mutu 4, hanya permukaan dinding atau konstruksi dari bata beton tersebut boleh tidak diplester. Dan yang keempat, bata beton berlubang atau holobrik mutu 4 digunakan hanya untuk konstruksi yang tidak memikul beban, dinding penyekat, dan konstruksi yang lainnya yang selalu terlindungi dari hujan dan terik matahari atau indoor. Penggunaan holobrik sendiri adalah sebagai alternatif pilihan bahan atau material untuk membuat dinding, bangunan, dan memiliki peranan dalam menambah kekuatan lateral suatu bangunan. Kelebihan holobrik sendiri, yang pertama, mempunyai peredaman suara yang lebih baik. Dan yang kedua, sirkulasi udara yang lebih baik. Dan yang ketiga, tidak perlu diplester. Dan yang keempat, tidak perlu direndam air terlebih dahulu sebelum pemasangan. Dan yang kelima, pengaplikasiannya lebih mudah. Kekurangan dari holobrik sendiri adalah karena fisiknya yang memiliki lubang menjadikan holobrik rawan pecah dan mudah retak ketika dipasang. Di sisi lain, adanya rongga untuk sirkulasi udara, tapi secara kekuatan holobrik jelas akan kalah jika dibandingkan dengan batu bata yang bentuknya padat dan utuh. Holobrik pula mudah dilubangi dan mudah pecah apabila dipaku. Material alternatif. Yang pertama, batu bata. Batu bata adalah salah satu material bangunan yang sudah digunakan sejak dulu untuk membuat tembok atau sebuah bangunan. Kelebihan batu bata sendiri adalah mudah dalam pemasangannya, dan kedua, murah dan dapat ditemukan di sekitar kita. Dan yang ketiga, tahan terhadap panas. Kekurangan batu bata adalah sulit ditata rapi, dan yang kedua, boros dalam material perekat, dan yang ketiga, mudah menyerap suhu. Alternatif kedua adalah bata kupres. Bata kupres merupakan salah satu material bangunan yang berbentuk bata cetak alternatif pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen, portland, air, dan agregat yang digunakan untuk pasangan dinding. Bata kupres mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah dipotong rapi, dan yang kedua, kedap terhadap air, dan yang ketiga, dengan ukurannya besar lebih efisien waktu dan jumlahnya. Dan yang kekurangan dari bata kupres sendiri adalah yang pertama, mudah retak dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Disna Alvinur Rahmat yang telah mempresentasikan tentang materinya. Yang selanjutnya kepada Elfrida Fernanda Alia Kuncoro, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Apakah sudah terlihat?
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Fernandalia Kuncoro. Saya mahasiswa Prodi S1 Teknik Sipil dari Offering A mendapatkan materi tentang cladding. Cladding sendiri adalah pelapis bangunan atau lebih tepatnya pelapis struktur eksterior yang dipasang pada dinding paling luar sebagai finishing. Ini adalah 4 gambar dari contoh cladding yang digunakan. Untuk riwayat perkembangannya sendiri, pertama ada penemuan mengenai kerangka besi tempa pada tahun 1871 hingga tahun 1872, yaitu pabrik coklat Minir di Paris. Ini ada gambarnya di bawah. Eksterior luarnya berfungsi untuk mengisi panel yang tidak bisa menahan beban. Pada awalnya rangka ini hanya berfungsi untuk memperluas lantai per persegi. Contohnya, dalam satu lantai dibutuhkan 10 blok batako, bisa diganti dan dihemat dengan pemasangan bingkai atau frame. Kemudian yang kedua, penemuan panel pengisi kaca dan baja pada tahun 1899 hingga 1904 ditemukan pada pembangunan gedung pencakar langit Chicago di gedung Leiter dan department store Crescent Perry Scott milik Louis Sullivan. Bangunan tersebut sudah menggunakan panel pengisi kaca dan baja. Kemudian untuk penemuan yang ketiga ada panel terlepas, ditemukan pada awal tahun 1905 oleh insinyur kota Liverpool J.A. Brodie. Dibangun di blok rumah susun 3 lantai dengan menerapkan prinsip kotak pas. Kemudian pada tahun 1981 ada penemuan yang terlambat dilaporkan. Ada pembangunan di Amsterdam yang dirancang oleh De Gruyter yang saat itu dibangun pada tahun 1922. Kemudian muncullah istilah cladding pada tahun 1983 dengan material baru seperti terakota, beton precetak, dan fiberglass. Kemudian sifat fisik dari cladding sendiri adalah tahan lama, memiliki nilai estetika tinggi, tahan terhadap api, suhu, maupun air. Sedangkan sifat mekaniknya sendiri ada fire resistance, tahan terhadap api karena materialnya kebanyakan adalah logam dan logam sangat tahan terhadap api. Kemudian durability atau daya tahannya yang cukup tinggi karena bahan-bahannya awet. Kemudian ada thermal insulation atau isolasi thermal, acoustic insulation atau isolasi akustik yang dapat meredam suara. Kemudian ada environmental factors dan ekspansi atau konstruksi. Ekspansi atau konstruksi ini biasanya ditentukan oleh tekanan serta kelembapan akibat cuaca dan dapat menyebabkan material menjadi terlebih material yang salah ditentukan menjadi rusak dan menyebabkan kerusakan permanen terhadap bangunan. Kemudian sifat kimiawinya sendiri, cladding mengandung magnesium, silikon, besi, tembaga, seng, kromium, mangan, titanium, boron, dan aluminium seperti yang dijelaskan pada tabel di sebelah kanan. Kemudian untuk proses fabrikasi atau pembuatannya, ada tipe roll cladding, cladding by explosion welding, furnace brace cladding in vacuum, press brace cladding, furnace brace cladding with flux or atmospheres, weld overlay cladding, teknik jahitan berdiri. Teknik jahitan ini ditandai dengan sambungan yang kuat antar tiap panel. Teknik ini lebih populer dibandingkan teknik lain karena pemasangannya yang mudah. Kemudian snap lock merupakan teknik alternatif yang lebih sederhana dibandingkan teknik lain. Interlocking, teknik ini memiliki material yang lebih lebar dan bervariasi. Kemudian ada flat lock and single, disusun atas panel-panel kunci datar yang saling mengunci dan menciptakan permukaan yang rata, fleksibel, dan tipis. Kemudian ada tipe kaset. Tipe ini digunakan dengan cara dibengkokkan dan dipasang dengan klip transparan. Kemudian ada tipe custom. Jika tipe-tipe yang lain tidak sesuai dengan keadaan proyek spesifik, maka sistem ini bisa dipesan lebih dulu dengan dikembangkan oleh pabrikan spesialis. Kemudian ada tipe-tipenya. Yang pertama ada metal cladding materials. Biasanya material yang digunakan adalah steel panels, titanium zinc panels, aluminium composite panels. Kemudian ada wooden cladding materials. Biasanya material yang digunakan adalah siding boards dan laminated panels. Yang ketiga ada clay cladding materials. Biasanya yang digunakan adalah terracotta atau clinker tiles, ceramic panels, brick veneers, dan porcelain panels. Kemudian yang keempat ada natural stone cladding materials. Biasanya yang digunakan adalah batu-batuan seperti granite panels, member panels, dan travertine panels. Kemudian yang kelima ada cement cladding. Biasanya digunakan GRFC atau glass fiber reinforced polyester panels. Dan yang keenam ada plastic cladding materials. Dan yang terakhir ada glass cladding materials.
Penggunaan cladding sendiri sebagai finishing dan menambah nilai estetika, memperoleh sumber energi matahari, menjaga dan melindungi eksterior bangunan, mengontrol suhu ruangan, dan menjaga kekedapan suara. Kelebihan dari cladding sendiri yaitu struktur bangunan rumah akan menjadi lebih kuat dan kokoh, melindungi struktur luar bangunan, tembok bagian dalam bangunan akan sulit ditembus oleh air, perawatan bangunan akan menjadi lebih minim, tampilan lebih menarik dan tahan lama, isolator panas yang baik, tahan terhadap cuaca, suhu, anti karat dan korosi hingga api, dan memiliki tingkat kekedapan suara yang baik, beragam tipe serta jenis pemasangan yang cukup mudah, pemasangan membutuhkan waktu yang lebih sedikit, pengerjaan bersih sehingga tidak mengotori lokasi proyek, dan material bersifat fleksibel, bisa ditekuk dan disesuaikan. Sedangkan kekurangannya sendiri ada pembuatan dan persiapan material ini harus melalui pabrik, tidak bisa langsung dibuat di tempat pelaksanaan proyek, kemudian membutuhkan tenaga yang ahli di dalam bidang, belum tersedia secara lengkap di Indonesia, dan harga yang relatif mahal. Material alternatifnya sendiri ada secondary skin. Teknik ini digunakan sebagai pelapis eksterior bangunan, hampir sama seperti cladding. Tujuan dari secondary skin ini adalah untuk melindungi rumah dari sinar matahari, memberikan keindahan dan nilai estetika yang lebih beragam dibandingkan cladding, kemudian lebih natural dan menerapkan konsep alami. Perbedaan mencolok dari secondary skin dan cladding sendiri adalah secondary skin mengutamakan nilai estetika, sedangkan cladding mengutamakan nilai perlindungan bangunan, dan lebih efektif. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elfrida Fernanda Alia Kuncoro yang telah mempresentasikan tentang materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ella Nur Hidayati untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Hidayati dari Prodi S1 Teknik Sipil dari Offering A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai beton bertulang. Nah, beton bertulang adalah material komposit di mana kekuatan dan daktilitas beton yang relatif rendah diimbangi dengan dimasukkannya tulangan yang memiliki kekuatan atau daktilitas yang lebih tinggi. Riwayat perkembangan beton bertulang cukup panjang. Penggunaan beton bertulang pertama kali digunakan pada tahun 1850 oleh dua orang warga Prancis yang bernama Joseph Monnier dan Joseph Lambot. Joseph Monnier adalah seorang tukang kebun Prancis abad ke-19 dan seorang pelopor dalam pengembangan beton struktural, prefabrikasi, dan perkuatan beton. Ketika itu, mereka membuat perahu dari beton yang diberi tulangan dari kawat besi yang disusun secara paralel. Dari tahun 1867 sampai 1881, Monnier mendapatkan hak paten untuk bermacam-macam konstruksi beton bertulang. Adapun orang Perancis lainnya yang bernama Francois Coignet, yaitu orang pertama yang menggunakan besi tulangan beton sebagai teknik untuk membangun struktur bangunan dan mengembangkan metode dasar mengenai pembuatan desain beton bertulang. Pada tahun 1853, Coignet membangun struktur besi beton bertulang pertama, yaitu rumah 4 lantai di 72 Rue Charles Michels di pinggiran kota Paris. Selanjutnya, pada tahun 1875, seorang warga Inggris yang bernama William Ewart berhasil membangun bangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang pertama di Amerika Serikat di Port Chester, NY. Setelah itu, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1877, Thaddeus Yates, yaitu orang Amerika dari New York, yang menganalisis dengan benar tegangan-tegangan pada suatu beton bertulang. Selanjutnya, pada tahun 1870, E.L. Ransom yang berasal dari daerah San Francisco berhasil menemukan beton bertulang dengan bentuk ulir. Selain itu, pada tahun 1890 juga di San Francisco,
Ransom membangun Museum Leland Stanford Jr. Bangunan ini mengalami kerusakan kecil pada tahun 1906 akibat gempa bumi dan kebakaran. Tingkat kerusakan yang kecil pada bangunan dan struktur beton ini menyebabkan bentuk konstruksi ini dapat diterima secara luas di pantai barat. Nah, sejak tahun 1900 sampai 1910, perkembangan dan penggunaan beton bertulang di Amerika Serikat meningkat sangat pesat. Selain itu, pada tahun 1906, Asosiasi Penggunaan Semen Nasional atau NACU menerbitkan standar nomor 1 dan pada tahun 1910 menerbitkan peraturan standar bangunan untuk penggunaan beton bertulang. Nah, selanjutnya karakteristik material. Sifat fisik dan sifat mekanik beton bertulang yaitu durability atau ketahanan atau keawetan seperti terhadap cuaca atau korosi. Yang kedua, kuat tekan beton. Yang ketiga, kuat tarik beton. Yang keempat, kuat geser beton. Yang kelima, modulus elastisitas beton. Yang keenam, rangka. Yang ketujuh, susut atau penyusutan beton. Dan yang kedelapan, kekedapan beton. Selanjutnya, sifat kimiawi, yaitu sifat panas. Proses pembuatan beton bertulang. Langkah pertama yaitu pembuatan cetakan, yang berfungsi untuk membentuk beton dengan spesifikasi yang sesuai perencanaan. Langkah kedua, pembuatan adukan beton yang dilakukan dengan mencampurkan bahan pengisi dan bahan pengikat menjadi satu. Langkah ketiga, penuangan adukan beton. Adukan beton yang sudah terbentuk kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan disebarkan secara merata dan memenuhi setiap bagian cetakan. Langkah keempat yaitu pemasangan tulangan baja dengan memasang beberapa tulangan baja dalam kondisi adukan masih basah ke dalam adukan beton di dalam cetakan tadi, sehingga nantinya akan terbentuk beton bertulang. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pengeringan beton. Adukan beton sebaiknya dikeringkan secara alami dengan cara mengangin-anginkannya. Selama proses pengeringan berlangsung, beton juga perlu disiram dengan air secara berkala untuk menghindari beton mengering secara mendadak. Selanjutnya, tipe atau jenis atau golongan beton bertulang. Mengelompokkan baja tulangan pada beton bertulang, yaitu ada dua, polos dan ulir. Jenis-jenis struktur beton bertulang, yaitu balok, kolom, dan pelat. Selanjutnya, fungsi penggunaan beton bertulang. Yang pertama, menahan beban atau gaya tekan pada bangunan. Yang kedua, menutup baja tulangan agar tidak mudah berkarat. Yang ketiga, menahan gaya tarik meskipun hal tersebut kuat terhadap gaya tekan. Yang keempat, mencegah keretakan pada beton agar tidak melebar. Selanjutnya, kelebihan beton bertulang. Yang pertama, kuat tekan beton bertulang relatif lebih tinggi dari bahan konstruksi lainnya. Yang kedua, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Yang ketiga, struktur beton bertulang sangat kokoh dan kuat. Yang keempat, biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah. Yang kelima, durabilitas yang tinggi. Beton bertulang lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan bahan lain dan memiliki usia yang sangat panjang. Dan yang terakhir, bahan-bahannya mudah didapat. Selanjutnya, kekurangan beton bertulang. Yang pertama, kuat tarik beton yang sangat rendah karena diperlukan penggunaan tulangan tarik. Yang kedua, waktu pengerjaan beton bertulang lebih lama. Yang ketiga, kualitas beton bertulang variatif bergantung pada kualifikasi para pembuatnya. Yang keempat, dibutuhkan bekisting penahan pada saat pengecoran beton agar tetap di tempatnya sampai beton tersebut mengeras. Berat beton sendiri sangat besar, yaitu 2,4 ton per meter kubik, sehingga konstruksi harus memiliki penampang yang besar. Dan yang terakhir, biaya bekisting relatif mahal,
sehingga 1/3 atau 2/3 dari total biaya sebuah struktur beton. Selanjutnya, material alternatif yaitu beton bertulang bambu. Beton bertulang bambu bisa menjadi peluang sebagai pengganti beton bertulang baja, karena tulangan bambu memiliki sifat yang mendekati sifat mekanis baja mutu sedang. Sifat mekanis seperti kekuatan tarik dan tegangan leleh, tetapi kapasitas balok bertulang baja lebih unggul daripada balok bertulang bambu. Sifat material bambu yang mampu melawan kekuatan angin yang sangat besar, karena bambu memiliki struktur bahan komposit dengan serat selulosa yang sejajar dengan panjangnya. Penguatan bambu lebih tahan lama dibandingkan baja jika sudah mengalami perawatan yang tepat. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella Nur Hidayati yang telah mempresentasikan hasil materinya. Nah, sudah 5 materi mengenai material pasir, terrazzo, hollow brick, cladding, dan beton bertulang yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kita. Maka tiba saatnya dibuka sesi tanya-jawab pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menuliskan kalimat izin bertanya terlebih dahulu di bagian kolom chat. Untuk Dimas Yoga Aji Setiawan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya pada moderator. Saya ingin bertanya kepada Saudara Disna yang menjelaskan tentang hollow brick. Apa perbedaan antara hollow brick dengan batako? Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Yoga Aji Setiawan. Apa perbedaan hollow brick dengan batako biasa? Ya, perbedaan dari hollow brick dan batako biasa adalah hollow brick itu memiliki lubang, beberapa lubang, dan batako sendiri tidak mempunyai. Sedangkan dan hollow brick juga mempunyai sirkulasi udara yang lebih baik daripada batako biasa karena memiliki lubang tadi. Ya, mungkin itu salah satu perbedaan hollow brick dan batako biasa. Terima kasih. Untuk Dimas Yoga Aji Setiawan, apakah sudah mengerti? Siap, sudah. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Elsa Juli Ivana yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Elfrida yang mempresentasikan materi cladding. Apakah ada perbedaan kualitas cladding dari berbagai teknik fabrikasi? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Saudari Elsa Julivana, saya akan menjawab. Untuk hasil dari kualitas sendiri itu berbeda-beda karena material yang digunakan juga beragam. Beberapa di antaranya ada sandblasted, jadi permukaan logam itu halus dan tidak mengkilap. Kemudian ada brush, menampilkan kesan searah dengan butiran halus. Kemudian ada mirror, seperti kaca, menampilkan refleksi yang besar seperti kita mengaca. Kemudian engine turn, menampilkan pola geometris yang halus. Kemudian ada power coated, memberikan tampilan akhir berupa matte yang seragam. Kemudian ada pattern, berupa pola dan kombinasi warna. Sekian, terima kasih. Bagaimana Elsa, apakah sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Disna Alvinur Rahmat. Silakan untuk bertanya.
Saya ingin bertanya kepada Dimas Yoga Haji Setiawan. Tadi salah satu proses pembuatan pasir terdapat proses pembusukan alami. Nah, saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan pembusukan alami pada proses pembuatan pasir tersebut? Oke, saya Dimas Yoga Setiawan, izin menjawab pertanyaan dari Disna. Untuk proses pembuatan pasir dengan alami itu ya seperti batu-batuan dan kerang-kerangan yang hancur digerus oleh alam, yang menjadi butiran-butiran kecil, lalu terbawa arus sehingga menjadi endapan pasir. Itulah proses alami dari pasir, sebagai proses awal pasir. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Apakah cukup? Bagaimana dengan Disna? Apakah sudah paham? Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya sudah paham. Baik, yang selanjutnya dari saya sendiri, saya ingin bertanya kepada Dimas Yoga Haji Setiawan. Bagaimana pembuatan pasir pada proses ekstraksi tersebut yang telah dijelaskan pada presentasi yang awal. Terima kasih. Untuk Saudara Dimas Yoga Haji Setiawan, Ya, dipersilahkan untuk menjawab. oke. Untuk proses ekstraksinya mungkin seperti pasir yang dari endapan itu dipindahkan ke rumah produksi, seperti dijemur dan dipilah, disaring, sehingga menjadi pasir yang dapat digunakan untuk konstruksi. Seperti itu. Sekian. Apakah memuaskan? Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Baik, pada sesi tanya jawab pertama saya kira sudah cukup. Nah, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Kepada Elsa Juli Ivana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Juli Ivana dari Prodi S1 Teknik Sipil, offering B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resin. Resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh tumbuhan seperti pinus dan damar. Resin juga dapat dibuat dengan bahan kimia yang biasa disebut dengan resin sintetis. Resin sebenarnya sudah berasal dari sejak zaman prasejarah dan menjadi produk dagang yang paling tua yang berasal dari Asia Tenggara. Resin dibedakan menjadi dua, yaitu resin sintetis dan resin alami. Cairan getah pohon dapat menjadi resin alami, sedangkan resin sintetis dapat berasal dari bahan kimia. Awal mula resin dikembangkan adalah pada saat terjadi revolusi industri secara besar-besaran di Eropa maupun Amerika, yang khususnya dalam bidang manufaktur dan teknologi. Salah satu contoh pengembangan resin adalah cat yang sudah ditemukan sejak zaman Mesir kuno dan mengalami beberapa inovasi dalam revolusi industri tersebut, yaitu dengan bahan tambahan berupa resin yang serta dilakukannya uji coba pertama untuk resin sintetis jenis epoksi. Sifat-sifat resin. Di sini saya akan menjelaskan dua sifat resin, yaitu sifat resin alami dan sifat resin sintetis. Sifat resin alami sendiri adalah sifat fisiknya memiliki sifat fisik yang keras, berwarna pucat hingga kehitaman, dan akan menjadi lembek apabila dalam proses pemanasan, namun tidak mudah untuk menguap. Sifat mekaniknya, massa jenis resin alami dipengaruhi oleh temperatur suhu. Semakin tinggi temperaturnya, maka semakin besar massa jenis. Selain itu, semakin tinggi temperatur, kekuatan daya tariknya semakin meningkat. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia dari resin alami salah satunya adalah kandungan oksigen
yang rendah namun kadar karbon tinggi sehingga mudah untuk terbakar. Selanjutnya untuk sifat resin sintetis, sifat fisiknya adalah, di sini saya mengambil contoh resin sintetis jenis epoksi. Sifat fisiknya adalah berubah-ubah tergantung pada hardener yang digunakan. Namun pada dasarnya resin epoksi sangat keras tapi juga sangat rapuh. Untuk sifat mekaniknya, sifat mekanik dari epoksi adalah memiliki daya tarik dan modulus elastisitas yang dipengaruhi oleh penambahan katalis atau hardener. Dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk penambahan hardener sebesar 30% mencapai kuat tarik dan modulus elastisitas yang maksimal. Namun, pada kadar hardener 50%, modulus elastisitas dan kuat tariknya menjadi minimal. Jadi, penggunaan hardener harus disesuaikan. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat temperatur yang tinggi atau perubahan suhu yang ekstrim dapat membuat struktur kimia epoksi terpengaruh, bahkan dapat berubah warna. Proses produksi dari resin alami sendiri, yang pertama adalah mengumpulkan getah yang telah ditoreh atau disadap, lalu ditampung pada sebuah tempat untuk dilakukan penyaringan. Setelah disaring, getah langsung dialirkan menuju tempat atau bak selanjutnya untuk diencerkan dengan menambahkan katalis, lalu dipanaskan dalam suhu tinggi sekitar 180 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, getah hasil pemanasan dan pengenceran dialirkan lagi menuju bak lain. Selanjutnya, getah disaring dan dicuci dalam tangki khusus untuk mencuci agar tidak mengandung kotoran, bahkan yang paling kecil sekalipun. Tahapan yang keempat, hasil bersih dari proses pencucian dialirkan ke dalam tangki khusus untuk pemanasan selama sehari penuh atau 24 jam. Yang terakhir, setelah semua proses di atas, selanjutnya adalah dilakukan pengujian produk serta pengemasan dengan cara langsung dialirkan ke dalam wadah yang sebagai kemasan resin alami. Untuk proses produksi resin sintetis, yang pertama adalah menyiapkan mesin mixer untuk mencampur semua bahan dari resin sintetis. Di sini saya akan mengambil contoh resin epoksi. Ya, tahapan yang kedua adalah menyiapkan mesin pengemas untuk mengemas resin epoksi nantinya. Yang ketiga adalah menyiapkan bahan-bahan sebagai komponen epoksi, yaitu resin dan hardener. Lalu memasukkan semua bahan tersebut dalam mesin mix dan selanjutnya menuju mesin pengemas untuk dilakukan pengemasan. Jenis resin dibedakan menjadi dua, yaitu resin alami dan resin sintetis. Resin alami terdiri dari beberapa jenis resin, salah satunya adalah damar dan pinus. Selanjutnya, resin sintetis seiring perkembangan zaman semakin kaya akan jenisnya. Antara lain adalah resin epoksi, resin vinylester, dan resin polyester. Resin epoksi sendiri adalah jenis resin yang termasuk lebih mahal daripada resin jenis lain. Dengan harganya yang lebih tinggi, resin ini juga memiliki kualitas yang lebih tinggi pula daripada resin lain. Epoksi sangat sensitif terhadap air dan mudah sekali untuk berubah warna. Karena itu diperlukan hardener. Resin vinylester adalah resin yang sering digunakan pada fiberglass, namun dibandingkan dengan epoksi, vinylester kekuatannya sangat kurang. Selanjutnya, resin polyester. Resin jenis ini adalah resin yang paling murah dan tidak kuat, namun sering digunakan pada produk yang tidak rumit. Contohnya adalah gantungan kunci. Kelebihan resin. Resin epoksi memiliki kelebihan, yaitu dalam hal ketahanan dan kualitas. Selanjutnya, resin vinylester memiliki ketahanan yang kuat, namun tidak sekuat resin epoksi dan resin vinylester. Namun dapat tahan dalam air dan melalui proses hidrolisis, sehingga banyak digunakan sebagai bahan FRP untuk boot. Resin vinylester memiliki beberapa kesamaan dengan polyester, namun polyester banyak digunakan dalam industri karena harganya yang sangat terjangkau. Selanjutnya, resin yang berasal dari tumbuhan atau resin alami tidak akan habis selama tetap terdapat hutan dan tumbuhan sebagai penghasil resin. Untuk kekurangan resin sendiri, resin epoksi memiliki harga yang sangat mahal dibandingkan dengan resin jenis lainnya yang memiliki manfaat dan penggunaan yang sama. Selanjutnya, resin epoksi harus didampingi dengan katalis karena resin epoksi sangat rentan berubah warna apabila terjadi perubahan suhu yang tinggi dan sifat dasarnya juga sangat rapuh. Resin vinylester dibandingkan dengan resin polyester memiliki harga jual yang lebih tinggi dengan kualitas yang hampir sama. Resin polyester dibandingkan dengan resin jenis lain memiliki ketahanan serta daya rekat yang rendah
Dan yang terakhir, kualitas resin alami tidak sebanding dengan resin sintetis yang telah mengalami berbagai percobaan dan penyempurnaan. Material alternatif dari resin adalah, di sini saya mengambil contoh resin epoksi dapat digantikan dengan keramik. Resin epoksi dikenal dengan daya tahannya yang sangat kuat akan benturan dan cairan kimia. Untuk dari segi harga sendiri, harga jual cat epoksi lebih mahal daripada keramik, sehingga di sini keramik lebih unggul dalam hal harga yang lebih murah. Vinylester dapat digantikan dengan polyester dan sebaliknya. Vinylester memiliki daya tahan yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan polyester, namun memiliki harga yang lebih mahal, sehingga dalam industri bisa menggunakan polyester karena harganya yang lebih murah, walaupun daya tahannya kurang. Dan yang terakhir adalah untuk resin alami, dapat digantikan dengan resin sintetis dan juga sebaliknya, namun dalam hal kualitas resin alami masih sangat kurang dibandingkan resin sintetis yang telah mengalami berbagai percobaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa Juli Ivana yang telah mempresentasikan materinya. Dan yang selanjutnya yaitu presentasi dari saya sendiri.
Mohon maaf teman-teman, karena ini ada sedikit kendala, jadi kita lanjutkan ke yang selanjutnya saja, nanti saya menyusul di akhir. Mohon maaf ya teman-teman. Yang selanjutnya, kepada Erlita Nabila Khoirunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlita Nabila Khoirunisa dari Offering B, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang beton siklop. Beton siklop adalah beton yang menggunakan agregat dengan ukuran besar. Agregat yang digunakan dalam pencampuran beton siklop adalah batu mangga. Riwayat perkembangan. Beton siklop adalah salah satu jenis dari beton modern yang telah ditemukan sejak abad ke-19. Beton siklop yang terkenal dengan gaya tarik dan tekanan yang tinggi telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Di sini saya tampilkan gambar beton siklop. Karakteristik material. Sifat fisik beton siklop. Yang pertama, memiliki massa jenis 2.400 kg per meter. Yang kedua, memiliki ruang pori-pori yang sedikit atau less pore space. Kemudian, presentasi rongga udara yang kecil. Kebutuhan penyerapan air bebas lebih banyak. Ketahanan cuaca lebih rendah daripada beton bertulang. Yang terakhir, mampu bertahan pada temperatur 1350 sampai 1580 derajat Celcius. Sifat mekanik beton siklop. 1. Memiliki mutu FC15 atau dikenal dengan istilah tekan 150 kg per cm kuadrat. Kemudian yang ketiga, memiliki modulus elastisitas yang tergolong cukup tinggi tapi masih di bawah beton bertulang. Pembuatan beton siklop. Komposisi pembuatan beton siklop. Tiap 1 meter kubik terdiri atas 60% beton campurannya terdiri dari semen Portland, pasir batu, dan kerikil dengan perbandingan 1:2:3. 40% terdiri atas batu kali atau mangga dengan diameter 10 sampai 20 cm. Tata cara pembuatan. 1. Basahi batuan yang akan digunakan dan taruh dengan teliti dan hati-hati. 2. Kemudian batuan tersebut dilapisi oleh beton dengan ketebalan 15 cm. Kemudian, permukaan paling atas dilindungi dengan beton penutup atau capping. Tipe atau jenis atau golongan. Beton siklop tidak memiliki tipe atau jenis lain karena beton siklop merupakan salah satu turunan dari jenis beton itu sendiri. Beton siklop hanya dapat dibuat dengan agregat yang berukuran relatif besar seperti batu mangga dengan ukuran 20 cm. Penggunaan beton siklop. Beton siklop memang dari dahulu banyak berfungsi sebagai fondasi dalam. Beton siklop juga banyak digunakan untuk konstruksi jembatan dan pangkal jembatan. Kemudian sering dipakai sebagai fondasi sumuran yang biasanya berdiameter kurang lebih 80 cm dan memiliki kedalaman mencapai 20 meter. Beton siklop juga digunakan sebagai pembuatan bangunan yang berdekatan dengan air seperti waduk dan bendungan. Beton siklop juga kerap difungsikan untuk dinding penahan tanah dan pilar yang tebal. Kelebihan material. Beton siklop memiliki kelebihan kuat daya tarik dan kuat daya tekan yang tinggi dibandingkan dengan konstruksi pasangan batu. Beton siklop juga tahan terhadap korosi. Oleh sebab itu, beton siklop banyak digunakan untuk konstruksi bangunan yang banyak berhubungan dengan air seperti waduk dan bendungan. Kekurangan material.
Yang pertama, harganya yang cukup terbilang mahal. Kedua, penempatan batu kali atau batu mangga yang besar akan membutuhkan banyak tenaga. Kemudian yang ketiga, ukuran slope-nya harus besar. Material alternatif. Beton siklop kekuatannya sama dengan beton normal biasa. Yang membedakan yaitu beton siklop menggunakan agregat dengan ukuran yang besar. Kelebihan material alternatif. Yang pertama, memiliki kekuatan yang tinggi. Kedua, tahan lama dan awet serta tahan dari pembusukan lingkungan dan karat. Yang ketiga, bahan baku untuk pembuatan beton juga mudah untuk ditemukan. Keempat, biaya perawatannya juga tergolong murah. Kekurangan material alternatif. 1. Beton sangat sulit untuk kedap air yang kemudian menyebabkan beton mudah mengalami korosi. Yang kedua, beton juga memiliki kuat tarik yang lebih rendah dari beton siklop yang menyebabkan beton normal menjadi mudah retak. Sekian dan terima kasih. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Erlita Nabila Khoirunisa yang telah mempresentasikan materinya. Dan yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Fahruzi Haikal untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang High Pressure Laminate atau disingkat HPL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahruzi Haikal dari Offering B. Pertama, pengertian dari HPL. HPL adalah jenis kertas tebal dengan tekstur dan motif kayu yang direkatkan pada kayu olahan seperti particle board, MDF, atau blackboard. Selanjutnya, sejarah HPL. Pada tahun 1977, laminasi chipboard High Pressure Laminate atau HPL pertama dirancang di Swedia. 3 tahun kemudian, mereka ditempatkan di pasar lokal oleh sekelompok Prestop Gold, menjadi Pergo pada tahun 1989. Tahun 1989, melihat laminasi berlapis pertama langsung ditekan pada Seoul DPL. Keberhasilan pelapisan ini sangat cepat, mereka meraih Eropa dan akhir 1980-an. Kemudian Amerika Serikat pada 1994. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh dari HPL. Yang kiri adalah contoh dari lembaran HPL, dan yang kanan adalah contoh pengaplikasian dari HPL. Selanjutnya, karakteristik HPL. Bentuk HPL ialah helaian yang biasanya memiliki ukuran sama juga dengan triplex atau multiplex, yakni plus 20 cm kali 240 cm. Sebab ini ialah susunan luar mebel. Karena itu, HPL memiliki bentuk sangat tipis. Ketebalan HPL ialah seputar 1 mm. Bahan landasan dari HPL ialah serbuk atau selat kayu, beberapa susunan kertas, serta perekat berbentuk resin. Semua bahan barusan diatur serta dipres dengan desakan yang tinggi sekali hingga membuahkan helaian HPL. Selanjutnya proses pembuatan. HPL terbuat dari lapisan-lapisan melamin, resin, dan fenolik yang direkatkan melalui panas dan tekanan tinggi, serta lapisan dekoratif paper yang diletakkan di bagian terluar sebelum proses pengepresan. Tekanan yang digunakan dalam proses pengepresan termasuk sangat tinggi, yaitu lebih dari 1000 PSI. Karena melamin, resin, dan fenolik merupakan bahan yang termasuk plastik termoset, proses tersebut di atas mengubah resin menjadi plastik sehingga lapisan-lapisan yang tersusun tadi menjadi satu lapisan yang keras. Proses tersebut menciptakan kekuatan dan ikatan yang tidak dapat diubah, hingga berimbas pada daya tahan HPL itu sendiri. Ini adalah contoh dari pembuatan HPL. Selanjutnya, jenis HPL. Macam-macam dan ukuran HPL sendiri memiliki tipe yang bervariasi, mulai dari tipe glossy hingga yang bertekstur seperti serat kayu. Untuk ukurannya, HPL memiliki dimensi 1220 mm x 2400 mm
sementara ketebalannya bervariasi antara 0,5 mm sampai 2 mm. Penggunaannya, HPL bisa diaplikasikan untuk permukaan baik yang lebih horizontal maupun vertikal. Sementara untuk permukaan yang melengkung, bisa juga diaplikasikan dengan menggunakan panas untuk membengkokkan HPL itu sendiri. Untuk pengaplikasian HPL, lem yang digunakan tergantung proses pengaplikasiannya. Baik, selanjutnya kelebihan HPL. Yang pertama, warna dan motif furniture akan sama, tidak berisiko belang-belang seperti jika menggunakan finishing cat duku. Yang kedua, memiliki banyak sekali jenis, mulai dari motif kayu, warna solid, metalik, hingga motif seperti marmer dan granit. Yang tiga, pemakaian HPL lebih cepat selesai dibanding dengan finishing spray. Yang keempat, cocok untuk furniture dengan tampilan yang modern dan minimalis. Yang kelima, lebih bersih dalam aplikasiannya. Dan terakhir, relatif lebih murah. Selanjutnya, kekurangan dari HPL. Pertama, pekerjaan HPL perlu ketelitian yang tinggi. Yang kedua, warna lapisan HPL kurang mewah dan natural. Ketiga, tidak terlalu tahan terhadap panas. Selanjutnya adalah material alternatif. Cat duku adalah jenis cat yang digunakan untuk teknik finishing dengan cara disemprotkan. Biasanya cat dan teknik yang satu ini digunakan untuk menggunakan aneka furniture rumah dari bahan kayu seperti kursi, meja, dan lemari pakaian. Namun seiring pengembangannya zaman dan teknologi, cat duku juga mulai digunakan untuk finishing pintu, jendela, dinding, dan benda lain yang dibuat dari kayu atau besi. Kelebihannya adalah warna-warnanya bisa dicampurkan sehingga bisa menghasilkan warna baru yang tak terhingga. Jadi, Anda bisa memfinishing kayu dengan pilihan warna yang beragam dengan menggunakan teknik cat seperti ini. Ketahanannya dari cat duku juga sangat baik karena proses pengecatannya terbilang lama. Untuk mengecat kayu menggunakan cat duku, maka harus dilakukan dengan merata sehingga bisa menghasilkan warna yang selaras. Untuk menghasilkan warna yang selaras, maka harus membuat lapisan yang cukup tebal, maka sangat wajar bila cat ini sangat awet. Selanjutnya, kekurangan dari cat duku terletak pada harganya yang sangat mahal. Meski begitu, Anda akan mendapatkan hasil akhir yang memuaskan. Berikutnya adalah gambar dari cat duku. Dan gambar yang kanan adalah pengaplikasiannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahruzi Haikal yang telah mempresentasikan materinya. Dan yang selanjutnya, kepada Vanisha Eka Ramanda, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vanisha Eka Ramanda dari Prodi S1 Teknik Sipil UNB. Saya akan menjelaskan mengenai material melamin. Melamin adalah senyawa organik yang terbuat dari 3 macam bahan baku, yaitu kalsium karbida, isiandiamida, dan urea. Riwayat perkembangan melamin. Material melamin dipelajari oleh Leibniz pertama kali pada tahun 1834. Pada perkembangannya, melamin dibuat dari 3 bahan baku. Saat pertama kali dipelajari, melamin berasal dari bahan kalsium karbida. Kemudian ditemukan bahwa melamin dapat dibuat dari isiandiamida. Melamin dapat disintesa dari urea pada suhu 400 derajat Celcius. Hal ini ditemukan oleh Maillard pada awal tahun 1940. Dikenalkan secara komersial. Berikut merupakan material yang berasal dari melamin. Ini merupakan refleks melamin dan yang ini cat melamin. Karakteristik material yang pertama yaitu sifat fisik.
beban yang terlalu berat dan juga tidak lentur. Akan terjadi keretakan bahkan patah jika menerima beban atau tekanan terlalu besar. Sifat kimiawi. Yang pertama yaitu terjadi pembentukan amelin atau amelik jika direaksi dengan NaOH. Terjadi pembentukan garam jika bereaksi dengan asam organik maupun asam anorganik. Yang ketiga yaitu terjadi pembentukan resin jika bereaksi dengan formaldehid. Mohon maaf, apa layar saya sudah terlihat? Masih belum terlihat. Sekarang sudah terlihat. Izin menjawab, sudah terlihat. Oh iya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Proses fabrikasi dari material melamin itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu proses pembuatan melamin dengan bahan baku kalsium karbida, yaitu batu kapur dan pur dipanaskan dengan furnace lalu menghasilkan kalsium karbida. Kalsium karbida dan nitrogen akan membentuk kalsium sianamida. Kemudian kalsium sianamida dihidrolisa sambil dialiri gas karbon dioksida untuk mengendapkan kalsium karbonat. Endapan dipisahkan, kemudian pemanasan filtrat yang mengandung sianamida supaya kandungan airnya hilang. Setelah itu sianamida berubah menjadi disiandiamida. Disiandiamida dipanaskan dengan suhu mencapai 200 derajat Celcius dan ditambah amonia bertekanan 3-150. Disianida membentuk melamin. Yang kedua yaitu proses pembuatan melamin dengan bahan baku disiandiamida. Disiandiamida dikondensasi, kemudian ditambahkan amonia, kemudian terbentuk senyawa intermediate, lalu senyawa intermediate berubah menjadi melamin. Dan yang ketiga, proses pembuatan melamin dengan bahan baku urea. Proses pembuatan melamin dengan bahan baku urea dapat diklasifikasikan menjadi 2 garis besar, yaitu menggunakan katalis atau proses bertekanan rendah, dan yang kedua tanpa katalis atau proses tekanan tinggi. Tipe melamin digolongkan menjadi 3 berdasarkan dengan bahan bakunya. Yang pertama dari kalsium karbida, yang kedua disiandiamida dan urea. Penggunaan melamin sendiri yaitu digunakan oleh industri adhesif yang memproduksi untuk keperluan industri woodworking seperti plywood, blackboard, particle board. Yang kedua yaitu industri surface coating, industri yang memproduksi cat, thinner, dan dempul.
Yang ketiga yaitu industri laminasi, industri yang menghasilkan furniture maupun material interior. Kelebihan melamin sebagai triplet yaitu yang pertama, yaitu kekurangan melamin sebagai triplet. Yang pertama yaitu tidak bisa dilakukan pelapisan ulang. Yang kedua, mudah terjadi keretakan terutama ketika terpapar dengan suhu tinggi. Kekurangan melamin sebagai cat pelapis. Yang pertama yaitu jika terpapar suhu tinggi akan terjadi retakan. Yang kedua, jika terpapar suhu tinggi warna transparan akan menguning. Dan yang ketiga, tidak tahan gores. Material alternatif kekurang yaitu HPL, salah satu bahan atau finishing produk mebel maupun permukaan interior berbahan dasar plastik tipis. Kelebihan finishing HPL, yang pertama yaitu anti gores, yang kedua harga HPL relatif lebih terjangkau dibanding melamin, yang ketiga proses pengerjaan lebih cepat dan efisien, yang keempat, eco-friendly atau ramah lingkungan, dan pengaplikasiannya lebih mudah dan praktis dibanding melamin. Kekurangan finishing HPL. Yang pertama yaitu, jika tidak dikerjakan dengan baik, HPL mudah pecah atau terlepas. Yang kedua, hasil kurang natural, dan yang ketiga, kurang fleksibel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vanisha Eka Ramanda yang telah mempresentasikan materinya. Dan yang selanjutnya yaitu dari saya sendiri, dikarenakan tadi ada kendala, jadi saya beralih ke yang terakhir.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah bisa. Baik, perkenalkan, nama saya Enos Astuti dari Offering Base. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang material baja high speed steel. Riwayat perkembangan. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Awal terbentuknya baja high speed steel berawal dari baja Musset yang dikembangkan oleh seorang ahli metalurgi Inggris yang bernama Robert Forrester Musset di tahun 1868. Kandungan yang ada di dalam baja ini terdiri dari 2% karbon, 2,5% mangan, dan 7% tungsten. Pada tahun 1910, baja high speed steel ini atau yang sering disebut dengan baja berkecepatan tinggi diperkenalkan secara resmi pada awal abad ke-20 dan berhasil dipatenkan oleh Crucible Steel Co. Ada juga latar belakang dari baja high speed steel ini. Dalam dunia permesinan, sangat dibutuhkan adanya alat atau benda kerja yang dapat menunjang berlangsungnya proses pembuatan produk permesinan, seperti alat potong contohnya. Material yang paling banyak digunakan dalam sebuah alat potong biasanya adalah baja high speed steel atau baja berkecepatan tinggi. Karena baja jenis ini dinilai memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Lalu ada tahapan perkembangannya. Sejak ditemukannya baja high speed steel atau baja berkecepatan tinggi hingga saat ini, sangat banyak yang menggunakan alat pemotong maupun alat perkakas lainnya yang terbuat dari bahan material baja high speed steel ini, terutama di tempat industri. Karena tingkat kekerasan dan juga kecepatan serta ketahanannya yang tinggi. Tetapi ada juga yang telah menggantinya dengan jenis material lain yang dinilai lebih murah tetapi memiliki fungsi dan kualitas yang hampir sama dengan material baja HSS ini. Meskipun begitu, tetap masih ada yang menggunakan material baja high speed steel dalam proses pembuatan alat permesinan. Peristiwa penting dari baja high speed steel ini, baja high speed steel atau baja berkecepatan tinggi ditemukan oleh Frederick Winslow Taylor dan Mansell White pada tahun 1990. Dan ini merupakan gambar dari baja high speed steel itu sendiri. Lalu ada juga karakteristik material. Yang pertama yaitu ada sifat fisik. Sifat fisik meliputi heat conductivity atau konduktivitas panas. Yang kedua ada refractoriness atau ketahanan panas tinggi. Ini merupakan contoh tabel dari sifat fisik baja HSS. Yang kedua yaitu ada sifat mekanika. Sifat mekanika dari baja HSS ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada hardness atau kekerasan. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Ketiga ada toughness atau ketangguhan. Yang keempat ada malleability atau dapat ditempa. Dan yang kelima adalah machinability atau mampu mesin. Dan ini merupakan contoh sifat mekanika dari baja HSS itu sendiri. Lalu yang ketiga ada sifat kimiawi dari baja HSS, yaitu baja HSS memiliki sifat ketahanan terhadap korosi.
Adapun proses fabrikasi atau pembuatan atau persiapan material atau treatment. Yang pertama, ada proses menggunakan konvektor. Di dalam proses menggunakan konvektor ini ada 3 jenis macam proses di dalamnya, yaitu yang pertama ada proses Bessemer, yang kedua ada proses Thomas, dan yang ketiga ada proses Siemens-Martin. Lalu yang kedua ada proses open heart furnace atau proses terbuka. Lalu yang ketiga ada proses dapur listrik. Di dalam proses dapur listrik ini juga terdapat 3 proses di dalamnya. Yang pertama ada dapur listrik busur nyala, dan yang kedua ada dapur induksi frekuensi tinggi. Dan ini merupakan gambar dari proses pembuatan baja itu sendiri. Di sini adalah proses menggunakan konvektor, dan ini merupakan dapur Siemens-Martin. Dan ini merupakan dapur listriknya. Lalu ada tipe atau jenis atau golongan dari baja HSS. Yang pertama, yaitu ada tungsten tipe HSS. American Iron and Steel Institute atau IC menjuluki tungsten tipe HSS ini dengan sebutan T-grade. Selain itu, ada pula yang menamakan tungsten tipe HSS dengan sebutan T-series. Dijuluki tungsten tipe HSS karena di dalamnya mengandung komposisi paduan utama, yaitu tungsten, di mana dipadukan dengan kromium, kobalt, dan vanadium. Lalu yang kedua ada molybdenum tipe HSS. IC menjuluki molybdenum tipe HSS dengan sebutan M-grades. Ada juga yang menyebutkan molybdenum dengan nama M-series. Disebut molybdenum tipe HSS karena kandungan komposisi paduan utamanya adalah molybdenum itu sendiri, yang biasanya digunakan sekitar 10% yang dipadukan dengan kromium, kobalt, vanadium, dan tungsten. Lalu ada pula penggunaan baja HSS. Baja high speed steel atau baja berkecepatan tinggi biasanya digunakan sebagai material perkakas potong, seperti pada bahan pisau pahat yang terdapat di mesin bubut, peralatan pertukangan, seperti mata bor dan kunci Inggris, dan juga mesin milling atau gergaji. Adapun kelebihannya, yang pertama itu dapat menahan suhu yang lebih tinggi tanpa harus kehilangan kekerasan materialnya. Lalu yang kedua, ada ketahanan aus yang tinggi. Ketiga, ketahanan yang tinggi terhadap efek pelunakan panas. Dan yang keempat, ada kecepatan dalam pemotongan tinggi. Lalu, adapun kekurangan dari baja HSS ini. Yang pertama, baja high speed steel tidak cocok jika digunakan pada material yang lebih keras lagi, seperti pada logam yang memiliki paduan dari nikel. Yang kedua yaitu sangat kaku, dan yang terakhir memiliki harga yang cukup mahal. Lalu, yang terakhir ada material alternatif dari baja HSS ini. Baja karbon tinggi merupakan material alternatif pengganti yang memiliki fungsi sama dengan baja high speed steel. Baja karbon tinggi ini memiliki kelebihan diantaranya adalah tahan terhadap panas, memiliki kekerasan, dan juga kekuatan tarik tinggi. Di samping itu, baja karbon tinggi memiliki kelemahan yaitu tingkat ketangguhan dan keuletannya yang rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Berhubung sudah 5 materi terakhir yang sudah dipaparkan,
yaitu mengenai resin, baja high speed steel, beton siklop, HPL, dan melamin. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Vanisha Eka Ramanda, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Vanisha, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya Vanisha ingin bertanya kepada Elsa mengenai materinya, yaitu resin. Apakah semua jenis resin bisa digunakan sebagai material bahan konstruksi? Terima kasih kepada Vanisha Eka atas pertanyaannya. Apa semua jenis resin bisa digunakan sebagai material konstruksi? Jawabannya adalah tidak, karena resin sangat banyak jenisnya dan kualitasnya juga berbeda. Misalnya, resin polyester tidak dapat digunakan dalam konstruksi karena kualitasnya yang rendah dan hanya bisa digunakan sebagai gantungan kunci dan sebagai produk kecil lain. Namun, masih bisa dimanfaatkan dalam pembuatan FRP, namun dalam kadar yang sangat sedikit dan diimbangi dengan tambahan resin vinyl ester yang memiliki kualitas lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Elsa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Baik, untuk Ella Nurhidayati bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Endang tentang materi HSS. Dari tipe-tipe atau golongan baja HSS itu mana yang paling bagus atau paling baik kualitasnya? Yang tadi sudah ditampilkan di PPT. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ella Nurhidayati. Saya akan mencoba menjawabnya. Menurut data dari yang saya baca, tipe yang lebih baik itu molybdenum tipe HSS. Karena apa? Karena dia itu memiliki kelebihan daripada tungsten tipe HSS. Karena secara umum, ketahanan abrasinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tungsten tipe HSS. Dan molybdenum tipe HSS ini juga lebih kecil dalam meminimalisir kesalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh panas daripada tungsten tipe HSS. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh molybdenum tipe HSS juga lebih murah, sehingga banyak yang menggunakan molybdenum tipe HSS ini hampir 95% dari seluruh alat potongnya. Begitu, apakah Ella Nurhidayati bisa memahaminya? Ya, baik. Sudah cukup. Saya paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudahkah? Atau masih ada yang ingin bertanya? Sudah, saya kira sudah cukup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.